kerjakan. 4 pertama yang harus ditinggalkan. Yang pertama yaitu tinggalkan perdebatan. Yang kedua yang mau kita bahas malam ini. Apa itu? Qala Syekhul Musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan watsani mimman tada'. Yang kedua yang harus kamu tinggalkan wahwa antahdhar wa tahtariz min antakuna wa'idhan wa mudzakiran lianna afatahu katsiratun illa an ta'mala bima taqul awwalan. Perkara kedua yang harus kamu tinggalkan apa itu? Hendaknya engkau berhati-hati dan menghindari untuk menjadi pemberi nasihat. Gampangannya apa? Ojo dadi ustad. Nah, iki keliru iki. Jangan memberi nasihat dan memberi peringatan. Kenapa? Nah, beliau sebutkan alasannya. Karena bahayanya sangat besar, sangat banyak. Kecuali jika engkau telah mengamalkan lebih dahulu dari apa yang mau kamu nasihatkan. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita ini kan. Iya betul. Jadi berat. Makanya seandainya bukan karena takut ilmu ini tidak boleh disembunyikan karena ancamannya sangat berat menyembunyikan ilmu, mungkin menjadi seorang pendengar dan mustami itu jauh lebih aman. Enak Pak. Jadi pendengar itu enak Pak. Ngrungokno mbek turu iso enak wis pokoke. So enak wis. Wis kober diamalno gak kober ya. Tapi yang menyampaikan ini punya konsekuensi berat. Berat jamaah sekalian. Nah, nasallallahu semoga Allah Ta'ala membantu kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, kemudian jamaah sekalian, beliau memberikan ilustrasi demikian. Kecuali jika engkau mengamalkan terlebih dahulu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka kepada mereka yang tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, yang dia sampaikan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, kata Allah. Kamu enggak berpikir. Kamu mengajarkan orang lain kebaikan, kamu lupakan diri kamu sendiri, enggak mau ngamalkan. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, Pak? Kadang kita takut juga ini, Pak. Tapi ilmu harus disampaikan, itu masalahnya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan uzur lah pada kekurangan-kekurangan kita. 6. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baru kemudian engkau menasihati manusia. Ini kata beliau. Tsumma ta'ida bihin nas fatafakkar fima qila li Isa alaihi salam ya ibnu Maryam id nafsaka fa in itta'atta fa'idhin nas wa illa fastahi min rabbik. Nah ini. Lalu beliau menukil perkataan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Renungkanlah apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, putra dari Maryam. Apa kata Nabi Allah Isa? Nasihatilah dirimu sendiri lebih dahulu. Jika dirimu sudah bisa menerima nasihat, baru kamu menasihati manusia. Apa maksudnya menasihati diri sendiri? Sebelum mengajari orang lain, kamu dulu harus mendengar nasihatmu dan kamu praktekkan. Nah ini jamaah sekalian. Wa ini betulita bihadzal amal fahtaris an khoslatain. Kalau engkau terkena musibah, kalimatnya beliau apa? Diuji. Dengan balak ini, balak di sini maknanya adalah apa? Dengan ujian yang sangat berat ini. Apa ujian sangat berat? Kalau kamu terpaksa harus menjadi seorang wa'id, pemberi nasihat, maka kata beliau, jika kamu tidak bisa ya apa kalau bahasa kita Pak? Jika engkau diuji dengan dengan aktivitas untuk menjadi penasehat, jadi apa istilah kita Pak? Masuk pada satu keadaan di mana dia sebenarnya nggak tertarik itu apa? Kecemplung gitu loh Pak, apa istilah kita Pak? Saya nyari bahasa Indonesia kok malah tuh kasih bahasa Jerman enggak paham. Baik, jadi maksudnya apa? Jika kamu terpaksa harus menjadi seorang, namanya orang, karena harus dia menjadi menyampaikan memberikan nasihat, maka hindarilah 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, takalluf. Yang pertama yang harus kamu tinggalkan yaitu apa? At-takalluf. Anit takallufil kalam bil ibarat wal isyarat wat tammat atau wat tammati wal abyati wal ash'ar.
Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin wal mutakallif al-mutajawizu anil haddi yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil qalb. Nah, ini menarik ini ya. Yang pertama, kalaupun kamu harus ngasih nasihat, terpaksa harus menjadi pemberi nasihat, maka yang pertama jangan mempersulit diri dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan. Kan kadang orang sibuk dengan retorika, Pak. Iya apa enggak, Pak? Coba perhatikan, ulama-ulama dulu yang ilmunya mungkin itu, Pak. Mereka itu tipe orator atau tipe biasa gitu? Rata-rata. Rata-rata, Pak. Kita sering jumpai banyak ulama baik di Timur Tengah atau di negeri ini, bahkan ulama-ulama senior yang sepuh-sepuh itu, Pak, kiai-kiai yang sepuh atau ulama-ulama yang sepuh itu, Pak. Mereka itu seperti kebanyakan orator atau mereka hanya menyampaikan saja. Allah, mungkin bahasanya lembut, tenang gitu. Iya, Pak. Ini coba. Jadi kata beliau, jangan kalaupun terpaksa kamu harus menjadi seorang dai, jangan takalluf, merepotkan diri dengan susunan kata, diksi yang terlalu melampaui batas, syair-syair yang sampai kamu harus keluarkan itu supaya kelihatan keren dan hebat, karena Allah Ta'ala membenci orang yang memberatkan diri sendiri. Allah tidak suka. Maksudnya apa? Bersikaplah apa adanya sebagaimana kemampuanmu dan keadaanmu yang asli. Ada orang misalnya, Pak, dia tidak menguasai bahasa Arab dengan bagus, tapi dia berusaha untuk menampakkan seolah dia itu ngerti bahasa Arab dengan detail. Itu tidak boleh. Itu namanya takalluf. Atau orang nggak paham tentang perbandingan fikih dalam konteks fikih Islam, tapi dia kemudian berusaha membahas tema-tema yang dia nggak menguasai dengan baik. Maka jangan. Artinya apa? Kalaupun Anda harus kasih nasihat, maka sampaikan sebagaimana kemampuanmu dan jangan takalluf memberat-beratkan dirimu untuk pada perkara-perkara tertentu yang kamu sendiri merasa berat untuk melakukan itu. Orang yang memberatkan diri sendiri dan melampaui batas menunjukkan kehancuran batin dan kelalaian hatinya. Iya, karena dia tahu sebenarnya dia nggak ahli di situ, tapi dia pura-pura menampilkan seolah dia ahli di situ. Hanya nukil-nukil terus kemudian dia merasa hebat. Maka tidak boleh. Ini syarat pertama. Lalu beliau menguraikan apa sih maknanya tazkir itu. Ini masih poin pertama ya. Jangan mempersulit diri atau takalluf. Beliau lalu ngasih nasihat. Apa sih tazkir itu? At-tazkir ayyadhkural abdu naral akhirah. Nah, sekarang beliau sampaikan. Jadi poin pertama, jangan mempersulit diri dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan-ungkapan, dengan syair-syair. Jangan sibuk dengan itu, tapi lupa dengan isi nasihat yang inti. Apa sih yang dikatakan inti nasihat itu? Kalau bahasa kita, konten dakwah sing bener itu apa? Kira-kira begitulah, Pak. Bahasa mudanya begitu. Wa makna tadzkir itu apa sih? Yaitu apa? Ayyadhkural abdu naral akhirah wa taqsira nafsihi fi khidmatil khaliqi wa yatafakkar fi umrihil madi alladhi afnahu fi ma la ya'ni. Yang namanya tadzkir, memberikan peringatan itu, memberikan nasihat itu, yaitu seorang hamba mengingat api neraka kelak di akhirat. Dia diajarkan bagaimana meremehkan dirinya terhadap dia diajak berpikir bahwa dia selama ini lebih banyak meremehkan Allah Ta'ala, meremehkan kewajiban-kewajibannya. Kemudian dia diajak berpikir tentang bagaimana umurnya yang sudah dia lewati dengan penuh kesia-siaan. Wa yatafakkar fima baina yadayhi minal aqabati min adami salamatil iman fil khatimah. Lalu kemudian dia juga diajak merenungkan terhadap rintangan-rintangan apa yang sering dihadapannya. Baik berupa tidak selamatnya iman di akhir hayat. Jadi diajak berpikir, ini konten dakwah itu ini, Pak. Orang diajarkan tentang takut neraka. Diingatkan, kamu ini banyak lalainya. Lupa tentang Allah, lupa kewajiban-kewajiban hamba. Terus kemudian diingatkan tentang umurnya yang sudah lewat bertahun-tahun, diisi dengan sesuatu yang tidak manfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya. Itulah konten dakwah itu. Ini konten dakwah. Bahkan diingatkan tentang akhir hayat, yang mana kita semuanya nggak ada kepastian kita bakal wafat dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut. Dan dia juga diingatkan bagaimana keadaannya ketika nanti dicabut nyawanya oleh malaikat maut.
Apakah dalam keadaan berbahagia atau justru malah menjadi musibah tersendiri? Wahal yaqdiru ala jawabi munkar wan nakir. Dan bagaimana keadaannya nanti ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam apa namanya? Di dalam kubur, jawabannya seperti apa? Apakah jawaban iman atau justru malah kita mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Wa yahtamma bihalihi fil qiyamah wa mawaqifiha wa hal ya'buru anis sirati saliman am yaqa'u fil hawiyah. Kemudian memperhatikan keadaan dirinya kelak pada hari kiamat dan situasi beratnya ketika hari kiamat. Apakah dia berhasil melewati jembatan sirat atau justru malah dia tergelincir di neraka hawiyah. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah perkara yang namanya konten dakwah itu ini. Ngelingno umat tentang akhirat, tentang pentingnya ingat dosa, tentang pentingnya mempersiapkan tentang perjalanan panjang akhiratnya. Wa yastamirru dzikru hadhil asya' fi qalbi. Dan dia terus mengingat perkara ini di dalam hatinya sehingga membuat hatinya, nah ini, wa yunzi atau wa yuz ijuhu an qararihi, dan sampai kemudian hatinya itu merasa selalu cemas. Faghalayani hadhihin niran, maka dengan mengingat panasnya api neraka serta ratapan berbagai macam bencana, inilah yang dinamakan dengan at-tadzkir, peringatan. Pemberi peringatan itu begini. Rasulullah diutus sebagai apa? Basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan sekaligus memberi peringatan. Nah, konten peringatan itu apa Ustadz? Ya seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Inilah konten dakwah yang sangat dibutuhkan oleh umat. Ini wa'ilamul khalqi wattila'uhum ala hadhil asya' tanbihuhum ala taksirihim wa tafritihim wa tabsiruhum fi bi'uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihin niran ahlal majlis. Memberitahu dan menyampaikan kepada manusia perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, mengingatkan mereka atas kelalaian mereka, atas tindakan mereka yang melampaui batas, serta bagaimana memperlihatkan kepada mereka kesalahan mereka sendiri. Jadi ngajari umat untuk menyadari kekurangan dirinya itu apa. Ini konten dakwah, Pak. Jadi kalau bahasa saya itu, ini kurikulum dakwah itu ya ini. Karena intinya orang itu diingatkan tentang bagaimana akhirat, bagaimana ibadahnya, bagaimana dia membangun hubungannya dengan Allah Ta'ala. Dan dia harus paham tentang hal ini. Serta kesalahan-kesalahannya. Lalu bagaimana dia memahami itu di majelis-majelisnya, sampai dia berpikir seolah-olah panasnya api neraka itu menjilat orang-orang yang duduk di dalam majelisnya. Majelis yang sedang duduk bersamanya. Jadi karena dia mengingatkan terus, diingatkan, sampai hadir perasaan takutnya di majelis tersebut, sehingga orang yang duduk di majelis itu merasa bahwa neraka itu ada di sampingnya. Saking jelasnya dia menjelaskan itu kepada masyarakat. Membangun kesadarannya begitu. Nah ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini. Lalu kemudian apakah? Wa tujzi'ahum tilka masaib, apakah? Liyatadaraku al-umur al-madi biqadri taqah wa yatahassaru ala ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillahi ta'ala. Lalu kemudian beliau mengingatkan, kamu ajarkan, menjadikan mereka yang duduk itu cemas jika ditimpa bencana siksaan api neraka tersebut, sehingga mereka memperbaiki umur yang telah mereka lalui semampunya. Jadi umur yang sudah lewat, maka dia berusaha memperbaiki sisa umur yang ada. Karena dia sadar, dibangun kesadarannya seperti itu. Wah, hadhihi jumlah ala hadhi tariq tusamma wa'dhan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, yaitu yang namanya adalah wa'dhan atau nasihat. Contoh, beliau kasih contoh di sini. Misalnya, kama law ra'aita anna sayla qad hajama ala daril ahad wa kana huwa wa ahluhu fima fatakulu al-hadar firru min sayl wa hal yastahi qalbuka fi hadhihi al-hala an tukhbira sahibad dar khabaraka bitakalluf al-ibarat wan nukat wal isyarat fala yastahil battah. Fakadzalika halul wa'id fayambagi an yajtanibaha.
Jadi kata beliau ngasih contoh. Apa sih aplikasinya itu? Begini. Bapak Ibu paham ya maksudnya nasihat ini ya? Nyambung nggak ini? Saya coba sederhanakan kalimatnya ya. Beliau menjelaskan tentang makna tadzkir wal wa'id. Tadzkir itu adalah mengingatkan, wa'id adalah nasihat. Yang namanya mengingatkan itu membangun kesadaran jamaah pengajiannya atau siapapun yang duduk di majelisnya sadar akan pentingnya kita itu waspada tentang akhir hidup kita. Sadar akan kesia-siaan umur yang sudah kita lewati. Sadar akan kemudian bahayanya kelalaian yang akan diancam dengan nerakanya Allah yang sangat dahsyat dan panas itu. Lalu kemudian beliau ingatkan, membangun kesadaran ingat tentang bagaimana mengisi sisa umur kita dengan amal soleh dan seterusnya. Itu yang namanya tadzkir wal wa'id. Dan orang kalau memberikan nasihat seperti ini, tidak mungkin pakai ibarat-ibarat yang terlampau berlebihan. Ya enggak Pak? Ada enggak Pak orang cerita tentang surga, tapi kemudian cerita tentang neraka, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang berat. Dengan istilah-istilah syair yang mendalam. Ada enggak Pak seperti itu? Ada. Tidak ada Pak. Karena orang kalau ingin ngasih nasihat, maka dia akan pakai kalimat yang paling tepat untuk menasihati orang tersebut. Maka beliau kasih contoh. Contohnya begini. Kalau ada orang, rumahnya itu kebakaran. Nah, misalkan begitu ya. Bukan kebakaran di sini contohkan. Rumahnya itu kebanjiran. Ada orang rumahnya kebanjiran. Mohon maaf. Kalau kita melihat ada orang rumahnya kebanjiran, kalau kita mau nasihati orang yang di dalam rumah, ketika dia tidak tahu, apakah kemudian kita masih menggunakan pantun atau menggunakan syair itu? Telah datang misalnya ya, telah datang air bergelombang dengan ilustrasi yang ada nggak seperti itu Pak? Yo selatan gelam Pak, iya benar. Kalau mau nasihati orang seperti ini bagaimana caranya? Ada banyu, ada air, banjir, ayo, selamatkan. Langsung pada intinya, itu makna tidak menjadi orang takaluf. Tidak mungkin orang mau menasihati orang dengan takaluf yang seperti yang saya sebutkan tadi. Menggunakan ibarat-ibarat syair, dengan menggunakan bahasa-bahasa, tidak ada. Kenapa? Karena itu akan terlalu panjang. Keburu apa? Banjiran. Atau rumah kebakaran misalnya. Telah turun air. Atau misalkan telah datang api dengan panasnya yang luar biasa, yang sulit untuk dihindari. Mau menyampaikan ada kebakaran susahnya bukan main. Paham nggak? Poinnya nangkap ya? Nah, inti uraian tentang tadzkir wal wa'id tadi itu seperti itu. Jadi yang namanya ngasih nasihat itu sampaikan dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang tepat, langsung kepada problem yang sedang dihadapi oleh jamaahnya atau pada umatnya. Yaitu bagaimana membangun kesadaran mereka tentang kesalahan-kesalahannya, tentang dosanya, tentang bagaimana masa depannya nanti di akhirat dan seterusnya. Itulah yang namanya wa'id dan namanya tadzkir. Ini kata beliau. Maka tentu ketika sudah dikasih contoh semacam itu, maka tentunya kita akan semakin paham. Kita akan semakin paham. Nah, sampai mana tadi Pak? Pilih nggak Pak? Saya ringkaskan ya. Jadi kita masuk poin yang kedua dari 8 wasiat. Kan gitu kan? Apa yang kedua ini? Hendaknya engkau tidak berkeinginan kuat untuk menjadi pemberi nasihat. Kalaupun Anda terpaksa harus menjadi pemberi nasihat, syaratnya ada apa? Jauhi 2 perkara. Perkara pertama yang harus dijauhi adalah takalluf, memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan kalau memberi nasihat. Yang kedua, nah ini yang mau kita bahas. Apa itu? Al-khoslatus tsaniyah. Apa itu? Alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan firal khalqu fi majlisika wa yadharul wajda. Hendaknya kamu ketika memberikan nasihat itu, menjadi pemberi nasihat, hendaknya agar manusia itu tidak lari dari majelismu. Bukan menjadi tujuan utama. Apa maksudnya Pak? Apa Pak maksudnya Pak? Hah? Tujuan utama dia dakwah itu bukan takut kehilangan jamaah. Kan ada orang Pak, wah ini tak sampai nong ini, kok jamaahku Melayu. Nah itu tidak boleh Pak. Ada enggak yang seperti itu? Nah itu tidak boleh. Kata beliau bahwa alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan firal khalqu fi majlisika wa yadharul wajda wa yashukku thiyaba
liyuqalu ni'mal majlis hadza li'anna kullahu mailul lidunya warriya. Jadi beliau menyampaikan, hendaknya kamu itu kalau ngisi pengajian, memberikan nasihat, itu agar jangan sampai di kepalamu tuh yang terpikir agar manusia nggak lari dari majelis saya. Bukan itu nasihat itu. Mau dia bertahan ataupun dia pergi, itu terserah Allah Ta'ala. Karena yang menjadikan dia bertahan dan pergi itu ya Allah. Dia sendiri terserah dia. Bukan, hendaknya itu bukan tujuanmu. Bukan juga agar mereka menunjukkan al-wajd. Atau apa istilah kita itu Pak? Wajda itu apa? Istilahnya diterjemahkan apa itu Pak? Histeris gitu loh Pak. Waduh, sampai bukan itu tujuan misi pengajian. Dan merobek-robek baju agar dikatakan inilah majelis yang paling baik. Sehingga orang mengatakan, wah majelis paling api itu ya pengajian di gini. Jangan berpikiran kalau kamu memberi nasihat untuk yang kamu tujukan adalah seperti itu. Jangan. Bisa ditangkap poinnya Pak? Nah, ini. Kenapa? Beliau jelaskan sebab semua itu termasuk kecenderungan terhadap dunia dan ria. Jadi itu adalah kecenderungan kepada dunia dan ria. Wa huwa yatawalladu fi minal ghaflah. Dan ini merupakan akan menjadi sebab seseorang itu menjadi lalai. Orang kalau tujuannya adalah jamaahnya supaya tidak pergi, supaya dilem pengajian nih, supaya jamaahnya mengatakan ini pengajian yang paling enak, maka itu akan menyebabkan si pemberi nasihat menjadi orang yang lalai. Dan jamaahnya pun tidak akan merasakan efek baik dari apa yang disampaikan. Nah ini waliyadzubillah. Bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nas ya minad dunya ilal akhirah. Hendaknya justru yang menjadi orientasi utama kamu, tujuan utama kamu dalam memberikan nasihat kepada manusia itu mengajak manusia untuk meninggalkan dunia menuju kepada pemikiran akhirat. Maksudnya apa meninggalkan dunia di sini? Bukan berarti meninggalkan dunia seperti yang dipahami oleh kelompok sesat yang menyimpang, tapi menyikapi dunia itu apa adanya, biasa saja. Dan lebih mencari tentang urusan akhirat kita. Nah, wa minal ma'siyah ila ta'ah, berpindah dari yang dulunya sering bermaksiat menuju ketaatan. Itu tujuan ngaji, ngisi pengajian itu. Wa minal hirsi ila zuhud, dari yang namanya tamak dan rakus menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Wa minal bukhli ila saha, yang tadinya itu bakhil menjadi orang yang sangat lapang untuk memberikan berbagi itu. Wa minal ghururu ila taqwa, dari yang namanya ketertipuan itu menuju ketakwaan. Nah ini jamaah sekalian. Wa tuhibbaba ilaihimul akhirah, dan berusaha untuk menjadikan mereka itu apa? Senang dengan kampung akhirat. Mendorong mereka untuk mencintai akhirat dan membenci dunia. Membenci dunia. Wa tubaghidha ilaihimud dunya wa tu'allimahum ilmal ibadah wa zuhud. Nah ini kurikulum dakwah, Pak. Jadi apa? Mengajarkan mereka tentang ilmu ibadah dan ilmu zuhud. Ilmu ibadah ini berkaitan dengan ibadah harian kita yang wajib kita pelajari. Sholat, wudhu, puasa. Pokoknya fikih-fikih ibadah yang wajib itu adalah kurikulum dalam dakwah. Wazuhud, bagaimana kita meletakkan dunia tidak harus masuk ke hati kita. Karena dunia itu Pak, yang penting tidak masuk ke hati, mau jumlahnya miliaran tidak ada masalah. Tidak akan menjadi bencana. Dunia akan menjadi bencana bagi kita kalau sudah mulai masuk ke dalam hati. Waliyadzubillah. Dan itu yang paling kita berat. Li'anna ghaliba ala tiba'ihim uzzair an nahji asyara' was-sa'yu fima la yardallahu ta'ala bih. Lalu kemudian beliau menyampaikan, maka jadikanlah hati mereka, sebelum itu, sebab pada umumnya tabiat kebanyakan manusia itu terdapat kecenderungan untuk menyimpang dari jalan syariat melalui perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Seperti apa contohnya? Melakukan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Nah ini. Jadi wal istighalu bi akhlaqir radiyah, yang dia sibukkan dirinya dengan akhlak yang buruk, fa'alqihi fi qulubihimur ru'b, yang sampai akhirnya maka menjadikanlah hati mereka itu takut. Nah itu, maka buatlah hati mereka itu takut kepada Allah Ta'ala, dan peringatkan mereka dari perkara-perkara yang menakutkan yang mereka hadapi.
Apa tujuannya? Ini resep kalau kita ingin membersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran akhlak yang buruk, iri, dengki, kemarahan, semuanya. Caranya bagaimana? Maka paksakan hati itu, ya, paksakan hati itu untuk takut kepada Allah Ta'ala, peringatkan tentang perkara-perkara yang menyangkut urusan akhirat, nanti dia akan cenderung untuk meninggalkan perbuatan akhlak yang buruk tersebut. Nah ini, fa'aqi fi qulubihim wa rawwi'uhum wa hadzirhum amma yastaqbiluna minal mahawif la'alla sifati batinihim tataghayyar wa muamalata zahirihim tatabaddal wa yudhirul hirs wa ra'bata fi ta'ati war ruju'i anil ma'siyah wa hadha tariqul wa'di wan nasihah. Nah itu beliau sebutkan seperti itu. Buatlah mereka itu takut kepada Allah Ta'ala dan peringatkan mereka tentang perkara-perkara yang menakutkan mereka agar sifat jelek dalam batin mereka itu berubah. Pergaulan mereka yang tadinya buruk itu menjadi baik, zahir dan batinnya jadi sama baiknya. Lalu mereka menampakkan keinginan dan kesenangan terhadap ketaatan kepada Allah dan tidak lagi melakukan kemaksiatan. Inilah jalan nasihat. Wa kullul wa'di la yakunu hakadha fahuwa wabalun ala man qala wasma' bal qila innahu ghulun wa syaitan. Semua nasihat yang tidak seperti ini akan menjadi bencana dan azab bagi orang yang menasihati dan yang mendengarnya. Bahkan dikatakan bahwa orang itu ibarat seperti apa? Seperti syaitan. Jadi kalau orang dakwah tidak ada kurikulum mengingatkan tentang urusan akhirat, tentang zuhud, peringatan tentang azab, peringatan tentang jalan menuju sirat, atau perkara-perkara tazkiyatun nafs yang lainnya, semuanya disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting, tapi kemudian lupa dengan kurikulum-kurikulum iman semacam ini, maka itu akan membahayakan yang memberi nasihat dan juga yang mendengarkan nasihat. Nah, dan siapa yang memiliki kekuasaan dan kemampuan wajib menurunkannya dari mimbar. Nah, iki takmir iki biasanya iki. Iya betul. Imam Ghazali mengatakan begitu. Kalau sudah seperti itu apa? Yadhhabu bil khalq anit tariqi wa yuhlikuhum. Fayajibu alaihim an yafirru minhu li'anna ma yufsidu hadzal qa'il min dinihim. La yastati'u bimithli syaitan wa man kana lahu yaddun wa qudratun yajibu alaihi ayyunzilahu an manabiril muslimin wa yamna'u amma basyarahu fa innahu min jumlatil amir bil ma'ruf fil jumlatil amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada pemberi nasihat yang dia itu ngalor ngidul kalau berbicara, enggak jelas sumbernya, tidak jelas rujukannya, tidak jelas arah konten materinya, wis pokoknya penting ngasih nasihat terus ternyata dia tidak ada isi tentang bagaimana menjadikan dia takut kepada Allah. Tidak ada isi peringatan tentang surga neraka. Tidak ada perintah ngajarkan fikih ibadah. Isi nasihatnya itu di luar itu semuanya. Nah yang seperti ini khotib semacam ini atau pemberi ceramah semacam ini berhak untuk diturunkan dari mimbar. Nah ini Pak. Nah, nanti dikoreksi ya, kita termasuk yang pantas diturunkan apa enggak. Jadi kira-kira begitu, betul Pak. Kenapa? Karena kerusakannya lebih besar. Kalau kemudian dia membahas sesuatu yang di luar kemampuannya dan akhirnya apa? Kita akan menjumpai situasi yang paling rumit nanti dalam dakwah. Belum kapasitasnya, belum ini. Nah itu. Ini jamaah rahimakumullah. Ini perkara yang kedua yang harus kita jauhi. Yang pertama apa? Jauhi perdebatan. Yang kedua apa? Jangan jadi pemberi nasihat. Jolali Pak tabanan-banan ini eling ini. Yang ketiga sekarang, 8 nasihat. Yang ketiga, apa itu? Kata beliau wasalit mimman tada. Di antara perkara yang harus kamu tinggalkan wahai muridku, annahu la tukhalitil umara wassalatin wala tarahum lianna ru'yatahum wa majalisatahum wa mukhalatatahum afatun adimah. Perkara yang ketiga yang harus kamu lakukan wahai muridku, ini murid senior ya, diingatkan oleh Imam Ghazali, apa itu? Hendaknya kamu menjauhi penguasa. Makanya identik Pak, ulama dulu itu Pak, itu cenderung menghindar daripada penguasa dan kekuasaan. Tabiatnya memang dari dulu begitu. Kenapa? Dijelaskan alasannya. Dijelaskan alasannya. Meskipun nanti ada pembahasan ya, ada fikihnya nanti, tapi saya jelaskan dulu pembahasan kitabnya.
Hendaknya engkau tidak bergaul dengan para penguasa dan sultan dan jangan melihat kepada mereka karena melihat bergaul dan berinteraksi dengan mereka akan mendatangkan bahaya besar. Akan tetapi jika engkau diuji untuk bergaul dengan mereka, nah beliau sebutkan gaul dengan para sultan, para penguasa itu membahayakan agama, Pak. Ain itu sudah dihoin, Pak. Ngerti maksud saya? Ain, huruf ain itu bisa langsung ada titiknya kalau sudah kumpul dengan penguasa yang zolim itu. Iya betul, Pak. Ngerti maksud saya? Nah, kalaupun terpaksa kita berinteraksi dengan mereka, apa yang terjadi? Beliau sampaikan di sini, ini bukan nasihat saya loh, nasihat Imam Ghazali ya. Walawi betulaita biha da'anka madhahum wa thana'ahum li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudihal fasiq wadh-dhalim wa man da'a lituli baqaihim faqad ahabba ayyu'sallah fi ardih. Nah ini, kalaupun kamu terpaksa diuji berinteraksi dengan mereka, jangan engkau memuji dan menyanjung mereka berlebihan. Kan biasanya cedek-cedek penguasa itu lah lem-lem. Wes bapak ini nggak ada salahnya, wis bener tok, wis pokoke puender. Cek apa? Cek oleh transferan pondoke. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Harus punya, karena ulama itu punya kehormatan Pak. Zaman dulu itu ulama punya kehormatan. Penguasanya itu sungkan be ulama. Saya kira apa Pak? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini. Karena Allah Ta'ala akan murka jika orang fasik dan orang zolim dipuji. Siapa saja yang menyeru demi kelanggengan mereka, berarti dia senang jika Allah didurhakai di muka bumi. Kenapa? Karena kalau penguasanya itu zolim, nggak adil, lalu kemudian kita puji-puji, kita itu seolah-olah menyetujui kezoliman itu. Iya apa enggak? Iya. Makanya yang paling aman itu menghindar Pak. Menghindar. Nggak usah terlalu dekat-dekat bahaya. Dan kita belum tentu juga bisa bertahan dengan keimanan kita. Berbeda kalau penguasanya itu baik. Sebagian ulama membolehkan dengan catatan tidak terpengaruh. Nah ini. Makanya di wasiat yang keempat disebutkan di sini, warabi mimman tada, perkara yang harus kamu jauhi yang keempat wahai muridku, apa itu? Alla taqbala syai'an min ata'il umara'i wa hadayahum wa in alimta annaha minal halal. Hendaknya engkau tidak menerima sedikit pun pemberian dan hadiah dari penguasa, meskipun engkau tahu yang diberikan itu termasuk barang yang halal. Kenapa? Ada alasannya. Ini bukan soal nggak boleh menerima loh Pak. Secara hukum sebenarnya secara fikih boleh Pak. Selama itu benda halal, tidak ada unsur dosa di situ. Sebenarnya boleh. Tapi kenapa kok beliau lebih condong untuk mengatakan ojo diterima? Ada pengaruhnya Pak. Ini kita lihat penjelasannya. Li'anna tama minhum yufsidu din. Apa kata beliau? Kenapa? Karena, nah ini. Sebab ketika tamak terhadap harta mereka akan menyebabkan rusaknya agama. Agamamu akan rusak nanti. Ya kan? Li'annahu yatawallat minal mudahanah. Kenapa? Maka efek berikutnya, kamu nanti akan menjadikannya mudah untuk berkompromi dengan kerusakan mereka. Dan menjaga kepentingan mereka. Wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi dzulmihim wa hadza kulluhu fasidun fid din. Karena itu semuanya merusak agama. Kamu nanti akan bermudah-mudahan. Kalau sudah dikasih, ditransferi 2 miliar kuno, maka apa? Ya ain tadi itu jadi, iya kan Pak? Iya Pak. Ngerti maksud saya Pak ya? Saya nggak perlu jelaskan ya. Itulah kenapa ulama dahulu cenderung untuk kemudian menghindar. Supaya apa? Iman mereka tetap terjaga. Iman tetap mereka terjaga dan mereka tetap bisa konsisten untuk menasihati penguasa dengan cara yang terbaik. Karena ada adab tersendiri untuk menasihati penguasa. Saya lanjutkan ya, tinggal sedikit ya. Lalu beliau mengatakan wa aqalla mudarratihi annaka idza qabilta atayahum wa antafa'ta min dunyahum wa ahbabtahum. Kata beliau menyebutkan di sini minimal, bahaya yang paling minimal jika engkau menerima pemberian mereka, minimal apa itu pemberian dari menerima pemberian dan memanfaatkan dunia mereka adalah engkau akan condong kepada mereka, lebih mencintai mereka. Iya apa enggak, Pak? Iya, lek saya durung ditransfer ini wah kewenceng Pak. Wenceng kita harus tegak lurus kepada kebenaran. Barang wis kena 2 miliar, 3 miliar, ya itu tadi.
Ya. Duh, memang berat Pak, makanya abot Pak. Loh, kita ngomong seperti ini, karena mungkin kita belum, jangan sampai ya, jangan sampai. Jangan sampai, semoga Allah selamatkan. Belum diuji dengan cara begitu, iya Pak Pak? Nah, masih ingat kisahnya Balaam bin Ba'uro kan? Yang sudah kita bahas berulang kali mungkin di majelis ini. Balaam bin Ba'uro. Sebelum dia kemudian dikasih dunia, apa yang terjadi? Saya tidak mau mendoakan keburukan untuk Musa. Dorong Pak. Tapi begitu mulai dikumpulkan emas, perhiasan sampai menumpuk di depannya, kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tafsirah, apa kata Balaam bin Ba'uro? Kalimat pertamanya apa? Sebentar. Tak istikharah. Nah, enggak metu istikharah nih Pak. Langsung nolak. Begitu ketok dunia numpuk di ngarepe Pak, langsung sebentar saya tak istikharah dulu. Kan kisah Balaam sudah pernah kita ceritakan, Pak. Berat Pak, berat. Makanya Quran sampai mengingatkan, oh sampai ilustrasinya betul-betul jelek di Quran itu. Seperti apa kata kata Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf itu? Seperti apa permisalannya Balaam itu Pak? Kalbun, yalhat, dia sedang menjulurkan lidahnya. Engkau halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Permisalan jelek sekali untuk mereka yang sudah punya ilmu, condong kepada dunia kemudian berbelok. Waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian. Baik. Nasallallahu. Kemudian beliau menyebutkan di sini, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu menyebutkan kamu nanti akan condong mencintai mereka. Dan siapa yang mencintai seseorang maka sudah pasti dia akan berharap orang itu panjang umurnya, tetap eksis. Iya. Apalagi rutin transferannya. Wes mudah-mudahan langgeng terus, mudah-mudahan diangkat tahun ngarep maneh kan ngono akhirnya, Pak. Supaya biaya operasional tetap jalan kan begitu akhirnya. Berat, berat Pak, berat Pak. Ini betul-betul ujian Pak, dan kita harus berlindung. Orang yang kemudian dia menyukai orang yang zalim tetap eksis, berarti dia menghendaki kezaliman itu menimpa hamba-hamba Allah yang salih dan hendaknya dan itu tentu akan menghancurkan keadaan alam yang seharusnya dijaga dan dijauhkan daripada kezaliman. Mana perkara yang lebih berbahaya? Tentu adalah orang-orang yang seperti ini. Maka beliau tutup nasihatnya, wa iyyaka an takhda' bi istihwa'i asyayatin au qauli ba'din nas laka bi annal afdal wal aula an ta'khudha minhumud dinar wad dirham. Hati-hatilah, ini menarik Pak, ini menarik. Karena nanti ada konteks fikihnya yang membolehkan Pak. Tapi coba peringatan Imam Ghazali ini zuhudnya beliau ya. Beliau mengingatkan, secara fikih nanti ada diskusi, bolehkah menerima hadiah dari penguasa? Nanti ada diskusi tersendiri. Tapi Imam Ghazali mengajarkan kepada murid seniornya ini, agar beliau ini tetap zuhud Pak. Apa kata beliau? Hadar, hati-hati. Iya kak, kamu hati-hatilah, waspadalah. Jangan sampai engkau terbujuk oleh rayuan syaitan atau perkataan sebagian orang kepadamu yang mengatakan bahwa yang lebih utama dan lebih pantas itu kamu mengambil dinar dan dirhamnya dari penguasa itu. Lalu engkau membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Boleh enggak seperti ini Pak? Secara fikih boleh Pak. Ada yang mengatakan boleh ya. Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh. Enggak dimakan terus kemudian dibagi-bagikan. Tapi Imam Ghazali mengajarkan angle yang berbeda untuk memahami hal yang seperti itu. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan di sini, wa tufarriqaha bainal fuqara wal masakin fa innaha yunfikuna ala fisqi wal ma'siyah. Lalu beliau menyebutkan sebab para penguasa itu membelanjakan harta mereka di jalan kefasikan dan kemaksiatan. Nah ini alasan dan argumentasi mereka. Sedangkan sedekahmu terhadap orang-orang yang lemah itu lebih baik daripada pembelanjaan mereka. Sebab syaitan yang terkutuk itu telah menebas leher banyak orang dengan bisikan seperti ini. Bahaya yang ditimbulkannya sangat banyak. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana dzakarnaha fi ihya'il ulumiddin, ya, fi ihya'il ulumi fatlubuhu minha. Sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau telah jelaskan panjang lebar tentang bahayanya yang seperti ini. Ini angle beliau secara fikih. Makanya jamaah rahimakumullah, kehati-hatian ulama selevel Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu di antara kezuhudan beliau. Jadi 4 perkara yang dinasihatkan. Yang pertama, jauhi perdebatan. Yang kedua, jangan pernah berkeinginan menjadi pemberi nasihat. Yang ketiga, jauhi penguasa. Dan yang keempat, jangan menerima hadiah dari penguasa. Ini 4 perkara yang diwasiatkan kepada murid seniornya. Adapun 4 perkara yang harus kamu lakukan, itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang.
Semoga Allah Ta'ala membantu kita semuanya untuk bisa meninggalkan perkara-perkara buruk yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali kepada kita semuanya. Barakallahu